Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Alpha Story, channelnya para trader dan investor. Jadi buat kalian semua yang mau belajar seputar forex, kripto, saham, dan instrumen investasi lainnya, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas dua broker forex yang berasal dari Indonesia, yaitu MIFX atau Monex dan juga broker GK Invest. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu bahwa trading forex adalah sebuah kegiatan investasi yang beresiko tinggi. Mohon gunakan dana yang kalian siap kehilangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan pertama, kita akan bahas kedua broker ini menurut website WikiFX terlebih dahulu. Kita mulai dari Monex. Broker Monex ini didirikan di tahun 2000 ya, alias per video ini dibuat, broker ini sudah aktif beroperasi selama 22 tahun. Wah, udah lama banget ya. Di WikiFX, broker ini mendapatkan skor yang sangat tinggi yaitu 8,76. Ini cukup tinggi ya kalau di WikiFX, karena kayak yang udah pernah kita bahas, bahkan IC Market aja skornya 9,19 ya. Jadi nggak terlalu jauh dengan skor broker Monex ini. Kemudian kalau kita gulir ke bawah, kita bisa lihat regulasi yang udah dimiliki oleh broker Monex ini. Yang utama yaitu tentunya Monex sudah diregulasi oleh Bapepti, artinya broker ini sudah legal di Indonesia. Kemudian di bawahnya itu ada JFX dan ICDX. Simpelnya kalau di saham itu ada Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di komoditi dan derivatif itu bursanya ya JFX dan ICDX ini. Jadi simpelnya tempat terjadi transaksi gitu ya. Untuk keluhan di WikiFX, dia bersih ya. Per video ini dibuat, nggak ada keluhan sama sekali di broker ini. Jadi ini bisa dibilang atau bisa jadi nilai plus ya buat broker Monex ini. Selanjutnya untuk broker GK Invest, broker ini mulai beroperasi itu sekitar tahun 2016 alias masih sangat baru. Karena sebagaimana kita tahu juga broker ini awalnya adalah broker luar negeri yang kemudian mengakuisisi Megatama baru dirubah jadi GK Invest. Untuk skornya di WikiFX, broker ini cukup tinggi juga yaitu dengan skor 8,31. Kemudian untuk regulasinya itu sama ya dengan broker Monex. Tadi dia udah diregulasi oleh Bapepti dan juga sudah terdaftar di JFX dan ICDX. Kemudian di sini ada peringatan resiko dari WikiFX. ICDX status peraturan tidak normal. Status peraturan resmi adalah aplikasi dalam proses. Harap perhatikan resikonya. Lalu kalau kita gulir ke bawah lagi ada 3 paparan terkait broker GK Invest ini, yaitu seputar nggak bisa WD dan nggak ada stop loss ya. Nah kalau cuma 3 masalah gini biasanya itu masih hal yang wajar. Karena pasti apalagi kalau penggunanya udah banyak, pasti masalah-masalah seperti ini adalah masalah yang cukup wajar. Jadi menurut saya secara keseluruhan GK Invest ini masih cukup rekomendasi untuk kita gunakan. Selanjutnya, yang kedua kita akan bahas jenis-jenis akun dari kedua broker ini. Kita bahas terlebih dahulu dari Monex. Monex ini punya 4 jenis akun, ada ultra low, standar, pro, dan multilateral. Untuk ukuran transaksi itu, keempat-empatnya sudah bisa menggunakan 0,01 lot ya. Ini juga baru-baru aja dibolehkan untuk lot mikro ini, dan Monex ini jadi pionir ya untuk lot 0,01 di Indonesia. Kemudian untuk minimal deposit akun ultra low dan standar itu adalah minimalnya 500.000. Kalau dulu itu setahu saya masih minimalnya 5 juta ya, tapi karena sekarang udah ada lot mikro makanya udah bisa minimal 500.000. Untuk akun pro itu minimal 250 juta. Lalu untuk multilateral itu minimal depositnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian untuk spread ultra low itu mulai dari 0,2 pips. Akun standar dan pro itu mulai dari 1,8 pips. Sementara multilateral itu mulai dari 0,6 pips. Kemudian untuk komisi akun ultra low itu komisinya $10 per lot ya. Lalu akun standar dan pro itu $1 per lot. Untuk multilateral itu komisinya paling besar ya, yaitu mulai dari $20 per lot. Untuk leverage 1:100, tapi ini masih bisa dinego up to 1:400 ya.
Untuk platform semuanya pakai MT4 kecuali multilateral pakai MT5. Lalu juga ada aplikasinya. Aplikasinya ini menurut saya cukup matang ya kalau dibandingkan dengan broker lokal lainnya. User interface-nya cukup friendly buat saya dan kita juga bisa langsung trading menggunakan aplikasinya. Lalu untuk free swap-nya itu seingat saya cuma berlaku 5 hari. Dan juga cuman maksimal 10 lot transaksi ya. Jadi setelah 5 hari itu dikenakan komisi swap. Kemudian dia juga udah menyediakan trading signal, edukasi, dan berita. Lalu untuk ultra low dan standar itu dia ada fasilitas poin reward berhadiah ya. Untuk hadiah-hadiah yang disediakan itu seperti ini. Ada logam, emas, Tokped gift, voucher, dan sebagainya. Kemudian untuk rebate akun pribadi itu hanya tersedia untuk akun pro aja ya. Jadi rebate-nya itu sampai dengan $10 per lot. Padahal kalau kita lihat komisinya itu cuma $1 per lot. Tapi untuk akun pro ini mereka ngasih rebate sampai $10 per lot ya. Oke, itu dia penjelasan jenis-jenis akun dari broker Monex. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis akun dari broker GK Invest. Untuk GK Invest, secara umum dia terbagi dua ya. Ada fixed spread dan ada variable spread. Untuk fixed spread terbagi 3 lagi, ada standard, gold, dan elite. Sedangkan variable spread itu ada akun standar, platinum, dan zero SCN. Kita mulai dari spread minimum. Untuk akun standar fix itu spreadnya 1,6 pips, untuk gold 1 pip, kemudian untuk elite itu 0,6 pip. Lalu untuk akun standar yang variabel, spreadnya itu mulai dari 1,2 pip, platinum mulai dari 0,5 pip, kemudian untuk akun zero dia mulai dari 0,0 pip. Untuk maksimum transaksi itu 50 lot ya, sesuai dengan peraturan dari regulasi. Lalu untuk lot dia belum menyediakan lot mikro kayak broker Monex tadi ya, karena broker Monex itu bisa dibilang baru satu-satunya broker lokal yang menyediakan lot mikro. GK Invest minimal lotnya itu adalah 0,1 lot standar broker lokal ya. Untuk leverage itu maksimal 1:100. Untuk mata uang itu dia tersedia USD. Lalu platform transaksi itu kita cuma bisa pakai yang MT5 ya, karena memang di GK Invest nggak tersedia MT4. Kemudian untuk instrumen tradingnya itu dia ada 27 forex, 2 komoditi, dan 9 indeks. Untuk minimal deposit itu beda-beda tiap akun. Untuk akun standar itu minimalnya adalah $200. Dan yang paling besar itu minimal depositnya adalah akun zero yaitu $25.000. Untuk deposit minimal supaya dapat free swap itu juga beda-beda ya. Untuk akun standar itu minimalnya adalah $1.000 baru bisa dapat free swap. Tapi juga ada ketentuannya. Ketentuannya kita bisa baca-baca di sini ya. Peraturan swap free ya. Jadi produk swap free ini terbatas pada mata uang ini aja ya. Habis itu nasabah dilarang juga menggunakan swap free ini untuk arbitrase. Pihak GK ini juga bisa mengubah ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya ya. Jadi mereka punya kewenangan untuk mengubah ketentuannya walaupun mereka nggak memberitahu sebelumnya. Lalu GK Invest ini juga berhak membatasi pembukaan posisi nasabah di akun manapun, kapanpun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini karena kemampuan pasar atau resiko yang terkait dengan akun nasabah. Nah, lalu dalam jangka waktu 1 bulan, nasabah yang memiliki posisi lebih dari 5 hari secara terus-menerus akan diberitahu oleh GK Invest untuk menutup posisi atau menutup akun swap free. Apabila akhir bulan, nasabah tetap memiliki posisi secara terus-menerus, GK Invest berhak untuk membebankan biaya swap atau biaya inap pada posisi tersebut ya. Ya, jadi itu ya beberapa syarat free swapnya. Kemudian untuk komisi itu di akun standar komisinya $2 ya. Dan yang paling besar itu tetap di akun zero ya, komisinya adalah $10 per lot. Oke, itu dia penjelasan tentang jenis-jenis akun dari kedua broker ini. Selanjutnya kita akan bahas metode deposit apa aja yang digunakan oleh kedua broker ini. Kita akan bahas dari Monex terlebih dahulu. Untuk Monex kita bisa pilih ya, mau transfer manual atau melalui virtual account.
Kalau kita pilih manual, maka biasanya masuknya itu lebih lama daripada virtual account karena harus dicek manual terlebih dahulu. Dan untuk pilihan bank transfer manual, ini ada beberapa pilihan ya. Ada Bank Niaga, BCA, Sinarmas, BNI, Mandiri, dan Bank CCB. Sementara kalau kita pilih virtual account, untuk saat ini hanya tersedia virtual account Bank CIMB aja ya. Tapi kita juga tetap bisa melakukan pembayaran melalui bank lain juga. Jadi secara keseluruhan kalau kita bandingkan dengan broker lokal, Monex ini pembayarannya lumayan lengkap karena dia tersedia banyak bank juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan broker luar, ini metode depositnya terbatas ya, karena kalau di broker luar itu biasanya menyediakan banyak sekali pilihan metode deposit. Kayak yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Tapi ini berhubungan juga dengan jangkauan pasar mungkin ya, karena Monex ini mungkin pasarnya hanya khusus Indonesia aja, makanya metode deposit yang disediakan hanya terbatas pada metode deposit yang sesuai masyarakat Indo aja. Oke, itu dia metode deposit dari broker Monex. Selanjutnya kita akan bahas metode deposit dari broker GK Invest. Jadi untuk broker ini mereka hanya menyediakan dua metode deposit aja, yaitu melalui Bank BCA dan Bank Mandiri. Dan ini ada keterangan juga bahwa kalau kita melakukan transfer selain menggunakan Bank BCA atau Mandiri, maka akan dikenakan biaya transaksi oleh pihak bank ya, bukan dari pihak GK Invest. Karena GK Invest sendiri nggak mengenakan biaya sama sekali terhadap proses depositnya. Ya, jadi untuk deposit GK Invest masih cukup oke karena dia menyediakan dua bank untuk metode deposit. Karena masih banyak juga broker lokal yang hanya menyediakan satu metode deposit aja. So, itu dia penjelasan metode deposit dari kedua broker ini. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari kedua broker ini. Kita mulai dari broker Monex. Kelebihan yang paling terlihat dari broker ini adalah adanya lot mikro. Ini adalah kelebihan yang memang belum ada di broker lokal lainnya. Dan lot mikro ini juga baru ada sekitar 3-4 minggu yang lalu lah per video ini dibuat. Artinya peresmian lot mikro ini benar-benar sangat baru dan broker Monex merupakan pionir untuk hal tersebut ya. Jadi ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh broker Monex. Kelebihan selanjutnya adalah usia broker yang sudah sangat lama. Ini merupakan kelebihan. Artinya kalau dia sudah sangat lama beroperasi, maka trust yang muncul pun bisa lebih besar. Sudah lebih dari 20 tahun mereka beroperasi di Indonesia. Ini menandakan bahwa mereka betul-betul menjaga nama baiknya sebagai broker lokal yang juga taat regulasi dan terus berinovasi. Ini bisa kita lihat di kelebihan selanjutnya, di mana kalau kita lihat aplikasi mereka itu cukup bagus ya. Dan juga kita bisa langsung trading di aplikasi tersebut. User interface-nya juga sangat nyaman. Dan menurut saya, jika dibandingkan dengan broker lokal lainnya, aplikasi MIFX ini juara ya. Karena memang fitur di aplikasinya itu sudah sangat lengkap. 11-12 dengan broker-broker terkenal lain yang ada di dunia. Lalu kelebihan Monex selanjutnya adalah dia juga menyediakan banyak hadiah kepada para nasabah yang memang sudah trading dengan jumlah lot tertentu. Ini merupakan kelebihan juga ya, karena menurut saya banyak warga Indo yang suka dengan fitur ini. Termasuk kalau saya tanya ke beberapa teman saya, pasti rata-rata lebih suka broker yang menyediakan hadiah daripada broker yang nggak menyediakan hadiah. Kemudian kelebihan terakhir adalah mereka menyediakan fixed course. Dan fixed course-nya di sini ada 3 pilihan. Ada 10.000, 12.000, dan 14.000. Ya, itu dia kelebihan dari broker Monex. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari broker GK Invest. Kelebihan yang pertama yaitu dari fitur free swap-nya. Meskipun hanya terbatas pada beberapa pair aja, tapi fitur free swap GK Invest ini bisa kita dapatkan selamanya selama kita memang mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di GK Invest. Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah spread komisinya yang sangat murah ya, yang menurut saya karena dia ada akun variable spread dan fixed spread. Dan untuk fixed spread itu untuk yang standar 1,6 pip ya, dengan komisinya itu hanya $2 per lot. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah tersedia bank lokal tanpa exchanger. Jadi
dia nggak menggunakan exchanger sama sekali. Baik fixed course maupun floating course sama-sama menggunakan bank lokal tanpa exchanger. Lalu kelebihan selanjutnya, dia juga sudah menyediakan fixed course 10.000, jadi nggak ada selisih waktu deposit dan withdrawal. Oke, itu dia kelebihan dari kedua broker tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas kekurangan dari kedua broker ini. Kita mulai dari broker Monex. Kekurangan yang pertama adalah fitur free swap-nya yang cuma bisa 5 hari ya. Jadi free swap yang disediakan oleh Monex ini hanya 5 hari dan maksimal itu 10 lot transaksi. Jadi lebih dari itu udah kena charge free swap. Jadi buat yang mau trading di Monex ini cocok untuk para scalper yang memang nggak mau kena biaya swap. Lalu kekurangan selanjutnya adalah kekurangan kecil kayak pairnya yang cuma 26, lalu juga dia belum punya akun SEN karena memang semua broker lokal belum support akun SEN. Lalu juga dia nggak ada fitur copy trade karena memang belum sesuai dengan aturan regulasi. Oke, itu dia kekurangan dari broker Monex. Selanjutnya kita bahas kekurangan dari broker GK Invest. Kekurangan yang pertama itu adalah metode deposit yang terbatas karena dia cuma menyediakan 2 metode deposit aja. Lalu selanjutnya adalah dia belum menyediakan lot mikro seperti Monex. Kemudian kekurangan kecil lainnya itu sama kayak broker Monex ya. Pairnya kurang lengkap, terus nggak ada akun SEN, terus juga belum ada fitur copy trade ya. Ya, jadi itu dia kekurangan dari kedua broker ini. Selanjutnya kita akan bahas kesimpulan. Ya, menurut saya kedua broker ini merupakan broker lokal terbaik. Kedua-duanya sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang memang mau belajar trading forex. Tapi kalau memang diharuskan untuk pilih salah satu, maka saya pilih broker Monex. Ini berdasarkan penjelasan saya sebelumnya bahwa memang saya cocok dengan broker Monex ini. Karena yang namanya memilih broker itu ya soal kebutuhan kita apa ya. Dan semua kebutuhan saya itu terpenuhi di broker Monex ini. Makanya saya pilih broker Monex. Dan memang kalau kita nyaman ya pasti kita akan rekomendasikan ke orang-orang juga ya. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang perbandingan kedua broker forex terkenal ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.